Baik, tema kita ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Saya mau mengajak kita pertama-tama lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, yang bisa lihat di slide itu ada di slide, tapi kalau tidak bisa lihat silakan lihat di Alkitab masing-masing. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, tema kita ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Itu nampak di dalam ayat 4 Kisah pasal 2 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada kata-kata eksplisit, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Selain itu di Alkitab memang ada perintah secara eksplisit supaya orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Itu misalnya di Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Ya. Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya. Jadi penuh dengan Roh itu bukan hanya suatu gambaran, tapi juga sebuah perintah. Orang percaya, orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, terkait dengan ini saya mau bahas beberapa hal pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bahas apa yang dimaksudkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Itu apa? Ya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, kita perlu tahu bahwa penuh dengan Roh Kudus itu berbeda dengan menerima Roh Kudus. Mendapatkan Roh Kudus itu tidak sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa saat kita menjadi orang percaya, otomatis dapat Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Mama belum percaya, belum ada Roh Kudus. Itu juga sebabnya orang agama lain itu tidak punya Roh Kudus. Kalau saya percaya hari ini, maka baru hari ini saya dapat Roh Kudus. Mari kita melihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika kamu percaya. Jadi saat percaya dulu baru dapat Roh Kudus. Atau Yohanes 7 38 39. Yohanes pasal 7 38 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi asal sudah percaya Yesus, pasti ada Roh Kudus. Ini perlu dicamkan karena ada banyak orang yang menuduh orang-orang atau gereja-gereja tertentu tidak punya Roh Kudus. Hanya karena menyanyinya tidak melompat-lompat, ya. Hanya karena dia belum gamatar-gamatar, hanya karena dia belum kejang-kejang, hanya karena dia belum bahasa roh, lalu dia bilang tidak punya Roh Kudus. Tidak. Asal saudara sudah orang percaya, saudara punya Roh Kudus. Kalau orang Kristennya hanya Kristen tradisional yang hanya KTP saja Kristen tapi belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat, itu juga tidak ada Roh Kudus. Biar dia sudah jadi majelis puluhan tahun tapi sebenarnya belum pernah buka hati terima Yesus, juga belum ada Roh Kudus. Maka majelis gereja tapi tidak ada Roh Kudus. Tapi siapapun juga, sekecil apapun juga dalam jabatan di gereja, tukang parkir misalnya atau koster misalnya, asal percaya Yesus pasti dapat
Roh Kudus. Ya. Nah, tapi menerima atau mendapatkan Roh Kudus belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid percaya Yesus. Karena itulah di Kisah Rasul pasal 2 hari Pentakosta mereka dapat Roh Kudus. Mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Tapi coba lihat Kisah pasal 4. Di Kisah pasal 4, dan ketika mereka sedang berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, mereka sudah penuh Roh Kudus di Kisah pasal 2. Tapi di Kisah pasal 4 penuh lagi. Itu berarti bahwa mereka pernah dipenuhi Roh Kudus, tapi setelah itu tidak penuh lagi. Lalu waktu mereka berdoa penuh lagi. Maka perhatikan di sini, menerima Roh Kudus itu hanya satu kali seumur hidup. Tapi dipenuhi Roh itu harus berulang-ulang. Kenapa menerima Roh Kudus hanya satu kali? Ya, gini, karena kita itu terima Roh Kudus waktu percaya, terima Yesus. Orang terima Yesus itu satu kali saja. Ada orang yang KKR malam pertama. Siapa yang mau terima Yesus maju, dia maju, terima Yesus. Habis itu KKR hari kedua lagi. Siapa mau terima Yesus, dia maju ulang lagi. Terus kemarin sudah terima Yesus, lu terima ulang lagi. 3 bulan kemudian ada KKR, siapa mau terima Yesus, dia maju lagi. Terus Yesus yang masuk dalam hidupmu 3 bulan lalu itu kemana? Keluar? Tidak. Maka sekali Yesus masuk dalam hati saudara, dia tidak akan keluar. Demikian juga Roh Kudus. Makanya Yesus bilang apa? Roh yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau saya punya Roh Kudus, terus saya berdosa, Roh Kudusnya keluar. Bangun pagi saya berdoa, Roh Kudus di hati. Mau ke gereja, sampai di jalan hampir bertabrak dengan orang, lalu kita maki itu orang, Roh Kudus keluar. Habis itu sampai di gereja, di depan mata minta ampun dosa, Roh Kudus kembali lagi. Keluar sampai rumah, maitua belum memasak, maki maitua lagi, Roh Kudus keluar lagi. Apakah kerjanya Roh Kudus masuk keluar terus? Tidak. Kalaupun kita berdosa, Roh Kudus tidak keluar. Karena kalau Roh Kudus keluar, janji Tuhan Yesus bahwa dia menyertai kamu selama-lamanya, jadi salah. Kalau kita berdosa, maka roh tidak keluar, tapi roh berduka di dalam kita. Makanya dia bilang, janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus Allah. Ya, maka orang kalau berdosa, Roh Kudus bicara di hatinya, tapi dia tabrak terus, berdosa terus, Roh Kudus bicara lagi, dia langgar terus. Lama-lama suara Roh Kudus makin pelan-pelan hilang, sampai akhirnya Roh Kudus diam berduka di dalam kita, tapi meninggalkan kita tidak. Ya, jadi sekali saudara dapat Roh Kudus, Roh Kudusnya tetap di dalam saudara. Tapi soal penuh dengan Roh Kudus itu tidak selalu. Maka misalnya kita ini kadang-kadang kita penuh dengan Roh Kudus, kadang-kadang turun lagi. Saat-saat tertentu penuh lagi dengan Roh Kudus. Nah, seperti itu. Karena itu maka menerima Roh Kudus beda dengan penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti saya menerima 1 gelas air, saya terima, tapi airnya tidak penuh. Kalau begitu penuh dengan Roh Kudus itu apa? Ya. Nah, sebelum saya berikan pengertian ini, mari kita perhatikan beberapa teks Alkitab. Kembali ke Kisah 2 ayat 4. Saudara perhatikan ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi murid-murid itu penuh Roh Kudus, tandanya apa? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Ini yang orang sering disebut sebagai bahasa roh. Sekarang Kisah pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit
lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Bahasa roh tidak? Tidak. Tapi sebagai akibat dia penuh dengan Roh Kudus, dia berani menyatakan kebenaran sampai akhirnya dilempar batu dengan batu sampai mati. Ada yang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Ada yang dipenuhi Roh Kudus bukan bahasa roh, tapi berani mati demi kebenaran. Ya. Kisah 13, 9-10. Tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Di sini Paulusnya penuh Roh Kudus. Bahasa roh? Tidak. Tapi dia berani menegur tukang sihir dengan kata-kata yang keras. Ya. Oke, Lukas 1 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini Yohanes Pembaptis ya. Dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Di sini Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Bahasa roh? Tidak. Tapi akibatnya melalui pelayanan dia bikin banyak orang bertobat. Nah, dari semua ini kita simpulkan apa? Kita simpulkan bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah satu kondisi di mana seseorang berada di bawah pengaruh atau kontrol secara penuh oleh Roh Kudus, sehingga dia akhirnya mau dan mampu melakukan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan atau oleh Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus kalau Roh Kudus mengontrol saya full. Oke, lihat Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini penuh dengan roh dibandingkan dengan orang yang mabuk oleh anggur. Siapa pernah mabuk? Atau pernah lihat orang mabuk? Nah, orang mabuk itu, Pak Nelson pernah mabuk? Oh? Pernah. Ya. Itu kalau kita yang lihat rasanya aneh ya. Saya pernah lihat orang mabuk, dia peluk baik-baik ini tiang listrik, dia cium baru dia bilang I love you bertubi-tubi. Kenapa dia bisa lakukan begitu? Karena dia dikontrol penuh oleh anggur atau oleh sopi atau oleh laru. Maka orang yang dikontrol penuh oleh sopi dan laru itu disebut mabuk sopi, mabuk laru. Tapi ini dibandingkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Kalau begitu, sama seperti orang mabuk itu dikontrol sepenuhnya oleh sopi atau laru, maka orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dikontrol sepenuhnya oleh Roh. Sehingga dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh maksudnya adalah dikendalikan oleh Roh untuk melakukan keinginan Roh. Jadi kalau kita disuruh atau diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus, artinya kita dituntut untuk memberikan hidup kita berada di bawah kontrol penuh dari Roh Kudus, sehingga kita lalu mau dan mampu dan berani melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Saya mau kasih contoh. Pada tahun 1990-an, saya lupa tahun persisnya. Tapi saya pergi KKR di Bena. Waktu itu saya belum sekolah teologi, tapi saya sudah KKR karena saya mulai KKR dari kelas 1 SMA. Saya mulai berkhotbah pertama kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA saya sudah KKR keliling di kampung-kampung. Karena itu kalau khotbah KKR itu saya anggap biasa. Tapi waktu KKR di Bena,
Setelah sampai di sana baru mereka datang bilang, kakak, ini malam KKR tidak biasa. Saya bilang, tidak biasa apa? Karena sekalian dengan kesembuhan ilahi. Maksudnya nanti orang sakit ada banyak, kita mau bikin acara kesembuhan ilahi supaya berdoa mereka sembuh. Saya mulai gugup, karena kalau KKR biasa saya sudah biasa lakukan, hanya khotbah. Tapi kalau ini kesembuhan ilahi, saya belum pernah lakukan kesembuhan ilahi. Jadi saya mulai gugup, dan betul malam KKR-nya dong kasih jejer ini orang sakit semua di muka. Duh, saya sudah pikir ini sebentar habis khotbah saya doa bagaimana ini, ya. Karena itu malam itu saya khotbah kasih panjang. Saya khotbah sepanjang-panjangnya supaya menghindar dari ini orang sakit tuh. Tapi ternyata khotbah harus selesai juga, dan saya harus doa kesembuhan. Tapi bagaimana caranya? Lalu saya mulai berbicara, saudara-saudara, di depan kita ada banyak orang sakit, orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh atau sakit segala macam. Apakah saudara semua percaya malam ini Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan? Mereka bilang, amin. Saya dalam hati bilang, aduh, kalau tidak sembuh mati saya. Ya. Saya yakinkan mereka amin semua, tapi saya tambah gugup lagi. Tapi bagaimana caranya? Saya ingatlah bahwa saya pernah nonton video KKR kesembuhannya Reinhard Bonnke. Lalu dia suruh angkat tangan semua. Yang sakit di kepala taruh tangan di kepala, yang sakit di telinga taruh tangan di telinga, yang lumpuh taruh tangan di kaki. Dalam nama Yesus sembuh. Setelah dia berdoa dalam nama Yesus sembuh, lalu dia bilang, yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Dan banyak orang bersaksi. Nah, saya tahu begitu. Akhirnya saya bilang, sekarang juga yang sakit apa saja taruh tangan di tempat sakit. Yang sakit perut taruh di perut, sakit di belakang taruh belakang, sakit di kepala taruh di kepala. Setelah itu saya berdoa dalam nama Yesus sembuh. Tapi dalam hati saya bilang, kalau tidak sembuh ini bahaya ini. Setelah saya berdoa sembuh, saya bilang, kesembuhan sudah terjadi. Tuhan sudah melakukan mujizat. Sekarang saya beri kesempatan yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Silakan. Tunggu. Tidak ada satu maju. Wih, bahaya sudah ini. Sudah bahaya. Saya punya keringat sama ke biji jagung. Ya. Yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Saya tahu Tuhan melakukan mujizat malam ini. Tunggu. Tidak ada. Lalu saya bilang begini. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. 9 tidak kembali. Hanya 1 yang kembali mengucap syukur. Saya tahu mujizat terjadi. Banyak orang sembuh malam ini. Tapi saya hanya minta 1 saja bersaksi. Silakan. Tunggu. Tidak ada yang maju. Akhirnya saya bilang, saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan dengan 2 cara. Pertama secara langsung, dan kedua berangsur-angsur. Jadi kalau saudara tidak sembuh malam ini, Tuhan akan menyembuhkan saudara berangsur-angsur. Pulang sudah semua, pulang. Malam itu saya berdoa, saya betul-betul saya marah dengan Tuhan Allah. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau mempermalukan saya begini? Kalau memang tidak mau menyembuhkan, kenapa bawa mereka datang di situ? Memangnya saya punya kuasa menyembuhkan? Kan yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan yang bawa mereka. Harusnya Tuhan sembuhkan. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Woi, pokoknya itu malam saya marah dengan Tuhan. Sampai hampir siang saya berdoa minta ampun. Saya merasa ditegur. Tuhan bilang, kau boleh yakinkan orang, kuasa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi kau sendiri tidak percaya. Lalu saya berdoa bergumul hari itu, Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang tidak percaya ini. Tambahkanlah iman. KKR hari kedua besoknya, ternyata dong saya tobat. Kemarin tidak sembuh, ini malam belum datang lagi. Ya. Tapi beda sikon dengan hari pertama. Entah mengapa malam kedua tanpa keraguan sama sekali. Ya. Dan mari kita menyanyi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan
mujizat terjadi di tempat ini. Lagu itu diulang, saya lupa kali berapa, kali ke-6 mungkin. Tiba-tiba satu orang loncat dan langsung haleluya, dia jalan. Ternyata dia lumpuh dan dia langsung loncat hari itu. Saya sendiri kaget. Dan malam itu banyak orang sembuh. Masalahnya dong sembuh duluan sebelum saya berdoa. Ya. Jadi saya simpulkan, bukan saya yang bikin kesembuhan itu. Saya belum berdoa, orang sudah sembuh. Tapi yang menjadi pembedanya, berbeda dengan hari pertama, hari kedua tanpa keraguan sama sekali. Kenapa bisa begitu? Itulah saya yakin bahwa saya sedang dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut sebagai penuh dengan Roh Kudus. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau ditanya, apa itu penuh dengan Roh Kudus? Apa itu bedanya terima Roh Kudus dan penuh Roh Kudus? Kalau terima Roh Kudus satu kali saja seumur hidup, waktu saudara terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, Roh Kudus masuk. Sekali Roh Kudus masuk, tidak keluar lagi. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu harus diupayakan dari hari ke hari. Karena penuh dengan Roh Kudus adalah kondisi di mana kita dikontrol sepenuhnya oleh Roh untuk melakukan kehendak Allah atau kehendak Roh. Oke, sekarang hal kedua. Nanti saya buka tanya jawab ya. Hal kedua, apa tandanya orang penuh Roh Kudus? Coba Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Gara-gara ayat ini, maka ada orang atau gereja yang mengatakan bahwa orang penuh Roh Kudus harus bahasa roh. Ya. Kalau belum bahasa roh, belum penuh Roh Kudus. Tapi ini salah. Karena tadi kita sudah lihat bahwa ternyata penuh dengan Roh Kudus itu punya banyak tanda. Berbahasa roh itu hanya salah satu. Ya, Kisah 2 ini. Tapi lihat Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Maka tanda lain dari dipenuhi Roh Kudus, mungkin saudara tidak bahasa roh, tapi saudara punya keberanian yang hebat di dalam beritakan firman. Ada orang yang mau beritakan firman itu takut sekali. Saya waktu mahasiswa teologi ya, saya kuliah di Malang, tapi tugas pelayanan di Kediri. Tiap hari Jumat sebagai mahasiswa, hari Jumat pergi pelayanan, hari Minggu balik. Nah, saya naik bis, duduk di sebelah saya, cewek cantik sekali. Kita dua ngobrol. Lalu dia tanya sama saya, "Mas, kerja apa?" Wih, saya mau bilang, "Pendeta penginjil." Saya malu. Akhirnya saya bilang, "Saya guru bahasa." Lalu dia tanya, "Mas, ngajar bahasa apa saja?" Saya mulai karang-karang bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Saya ngomong semua. Ya. Sampai akhirnya saya sampai di tempat pelayanan, saya marah dan saya punya diri. Saya bilang, masa mengaku pendeta saja atau hamba Tuhan saja malu. Ternyata jangankan menginjil, mengaku diri sebagai orang Kristen saja kadang-kadang orang takut. Apalagi beritakan firman. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian dalam beritakan firman. Dan saya mengalami beberapa kali seperti itu. Almarhum mualaf Insan Moko Ginta itu pernah debat dengan saya 2 kali. Yang pertama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kedua juga mau lakukan di situ. Tapi orang Islam datang terlalu banyak sampai masjid itu tidak muat. Kita pindah itu universitas itu tidak muat. Kita pindah di Masjid Agung Sidoarjo. Kira-kira orang Islam ada 800 orang.
Kita Kristen cuma 8. Tiap kali kita omong mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang menarik adalah pada waktu mau presentasi kita bilang begini, sebelum kami sampaikan pesan kami, izinkan kami putar sebuah cuplikan film. Lalu di masjid itu dengan LCD di situ kita putar film The Passion of the Christ, di mana Tuhan Yesus dicabuk sedemikian rupa, dianiaya sedemikian rupa, mengerikan. Mereka juga lihat. Setelah cuplikan itu selesai, lalu kita bangun dan berkata bahwa mengapa Yesus harus mengalami semua ini? Seharusnya saudara dan saya yang harus mengalami seperti ini, tapi dia menanggung dosa dunia, sehingga ketika dia sudah tersalib, dipukul, disiksa, dianiaya, kita yang percaya kepadanya tidak akan lagi dianiaya. Tapi kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak percaya dia, kamu suatu saat nanti yang akan mengalami siksaan ini. Karena itu segeralah percaya Yesus, terima Yesus hari ini juga. Mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga teriak haleluya. Soal mereka mau percaya atau tidak percaya urusan kedua. Tapi yang pasti sejarah mencatat bahwa film The Passion of the Christ bisa diputar di masjid. Karena begitu kan? Dari mana keberanian semacam itu? Penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus, kalau dia bilang penuh Roh Kudus, mulut penuh bahasa roh, tapi begitu memberitakan Injil dia lari terbirit-birit. Penuh Roh Kudus bagaimana ini? Penuh Roh Kudus dibuktikan dengan berani beritakan firman. Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Tidak bahasa roh, tapi bernubuat. Nubuat itu di Alkitab ada dua macam. Nubuat yang bersifat ramalan, misalnya dia meramal sesuatu akan terjadi, misalnya nabi-nabi. Atau nubuat juga bisa berarti tentang pemberitaan firman, seperti pendeta berkhotbah. Itu juga dalam bahasa Alkitab, itu termasuk pada nubuat. Jadi kita bisa lihat bahwa kalaupun di Kisah pasal 2 murid-murid berbahasa roh, juga ingat ya, bahasa roh di Kisah pasal 2 itu bukan seperti bahasa roh yang populer sekarang itu. Bahasa roh di Kisah pasal 2 itu bahasa yang dimengerti di dunia ini. Orang yang dengar mengerti. Coba lihat Kisah 2 ayat 6-10. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Selanjutnya dijelaskan itu di Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia dan seterusnya. Berarti bahasa roh di Kisah pasal 2 itu bukan bahasa aneh, bukan bahasa estetik seperti sekarang bala 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 bala. Itu bukan bahasa itu. Ya. Bahasa nilai supranatural adalah karena murid-murid tidak belajar, tapi tahu-tahu diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk bisa berbahasa seperti itu. Jadi adalah salah kalau orang memutlakkan bahasa roh sebagai satu-satunya tanda orang penuh dengan Roh Kudus. Bisa orang penuh Roh Kudus, bisa bahasa roh, tapi tidak harus semua orang begitu. Tapi yang terjadi kita lihat bahwa bahkan ada orang-orang atau pendeta-pendeta tertentu paksa orang supaya bahasa roh. Bahkan ada kursus bahasa roh. Ya, saya menulis buku tentang kontroversi di sekitar bahasa roh. Dan dalam penelitian saya, memang ada kursus bahasa roh. Mereka mengatakan begini, ayo bahasa roh, bahasa roh. Ya bahasa roh, tapi kita mau ngomong apa? Nah, mereka bilang coba lihat itu pompa air sanyo itu ya. Kalau kau pompa-pompa itu air tidak akan keluar. Kau harus kasih pancingan sedikit, ya kan? Kasih air sedikit baru pompa air keluar. Nah, kalau kita tunggu Roh Kudus bicara, Roh Kudus tidak akan bicara-bicara. Kita harus mulai bicara lebih dulu. Setelah kita bicara lebih dulu, maka Roh akan menangkap lidah kita dan mengubahnya menjadi bahasa roh.
Jadi kita harus omong duluan. Omong apa? Ada beberapa teori. Teori pertama, omong apa saja yang penting kamu tidak mengerti. Oh iya loh. Coba omong. Batu, kayu, gunung. Ngerti? Batu? Ngerti. Kalau begitu jangan omong batu. Itu mengerti. Pokoknya apa yang kau mengerti jangan omong. Karena Roh Kudus tidak bisa bicara kalau akal budimu masih aktif. Itu kata mereka. Karena itu jangan bicarakan apa yang kau mengerti. Coba Pak Nelson kasih contoh sesuatu yang tidak dimengerti. Ya, ya, nah, itu tidak mengerti. Teori lain mengatakan bahwa kita bisa menggunakan kata yang dimengerti, tapi satu kata atau dua kata diucapkan secara berulang-ulang, makin lama makin cepat dan makin kabur. Contohnya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu teorinya begitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ya itu namanya manipulasi karunia. Kan Roh mau bikin ya kasih, ya Roh kasih. Tidak ada teori bilang kita harus mulai lebih dulu. Ya. Jadi jangan percaya kalau orang mengatakan bahwa tanda penuh dengan Roh Kudus satu-satunya harus bahasa roh. Sehingga yang tidak bahasa roh berarti belum ada Roh Kudus atau belum penuh Roh Kudus. Saya pernah pelayanan di Bali. Ada persekutuan hamba-hamba Tuhan se-Bali. Saya hadir di sana dengan saya punya teman orang Timur. Kita dua hadir, sampai di sana mereka bagi kelompok. Kira-kira satu kelompok 10 sampai 12 orang untuk berdoa. Kita satu kelompok, satu grup di sana, kira-kira 12 orang mau berdoa. 10 yang lain bahasa roh semua. Hanya saya dan saya pun teman orang Timur ini yang tidak bisa bahasa roh. Tapi yang aneh adalah mereka semua 10 orang yang bahasa roh, mereka semua sambil tangan lingkar di pundak sebelah. Tapi tidak ada yang lingkar tangan di kami berdua. Mungkin karena kita dua tidak penuh Roh Kudus, mungkin jadi mereka tidak lingkar tangan di kita. Tapi mereka sibuk bahasa roh. Kita dua saja seperti terabaikan. Lalu kita dua baku lihat. Mai sandia Bapak. Lalu teman saya mulai keluar di pembahasa Timur. Pokoknya dia omong apa bahasa Timur lancar. Doang pikir dia bahasa roh. Doang bahasa Timur lancar, dan saya mau bahasa apa? Langsung saya sama mai falie mama ala ita falie, mai falie mama ala ita falie. Begitu omong begitu saudara, dia lagi sibuk dengan bahasa Timur, saya juga mai falie. Tiba-tiba kami rasa bahwa dompun tangan mulai naik di kami, mulai beraku. Oh haleluya. Ya. Mungkin mereka pikir sekarang sudah sama-sama penuh dengan Roh Kudus mungkin. Ya. Ada banyak tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi menurut saya tanda paling utama, kalau saya percaya Yesus, Roh Kudus masuk. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus, maka yang namanya Roh Kudus, dia pasti melakukan namanya sanctification atau pengudusan. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus melakukan pengudusan, maka hidupnya walaupun belum sempurna, tapi dari hari ke hari akan tambah baik. Dia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi relatif kalau ditarik grafiknya, ini dia naik, dia jatuh lagi. Tapi dia naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Tapi grafiknya naik. Maka orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya harus tambah baik. Kalau tambah buruk, jangankan tambah buruk, kalau dia tidak berubah rata terus saja, aneh. Kok kenapa Roh Kudus tidak melakukan itu? Berubah menjadi lebih baik. Yang penting berubah. Bisa jatuh tapi berubah. Misalnya
Kalau saya, contoh saja, dulu kalau saya emosi, orang dapat tonjok 10 kali. Sekarang saya sudah percaya sudah ada Roh Kudus. Pada waktu orang bikin saya emosi, saya masih tonjok, tapi 3 kali saja. Baik tidak kalau tonjok orang 3 kali? Baik tidak? Tidak baik. Ada perubahan? Ada. Dulu kan 10 kali. Sekarang sudah 3, tinggal 3 saja. Ya kan? Berarti saya masih tidak baik, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya ada perubahan. Lama-lama itu 3 turun jadi 2, jadi 1. Kalau saudara lihat di Facebook saya, tadi malam saya baru habis dimaki-maki orang. Saya ada posting di situ. Tiba-tiba WA masuk. Woi pendeta anjing, jadi mualaf sudah. Lalu saya balas dia, saya boleh tanya? Dia bilang, tanya apa anjing? Kalau kamu beri orang uang, terus orang itu tidak menerima uang itu milik siapa? Lalu dia bilang, gitu aja tanya anjing. Ya kalau saya kasih uang dia tidak terima, artinya ya tetap uang saya. Oke, kamu maki saya bilang anjing dan saya tidak terima. Kalau saya tidak terima, maka anjing itu milik siapa? Saya bilang, langsung saya tambah, jawab kalau kamu punya otak, jawab. Agak lama, saya bilang, kenapa jawab lama? Dia bilang, hei dasar anjing kafir. Kafir. Saya bilang, saya tidak terima. Saya ketawa-ketawa saja. Lalu saya bilang begini, bagaimana kau menyuruh saya masuk mualaf, jadi mualaf, masuk Islam, tapi maki-maki? Aneh. Daripada kamu maki-maki, saya lebih suka masuk neraka jahanam daripada masuk surga dan ketemu kau tukang maki itu. Saya tidak marah, tidak emosi. Ya, kalau dulu mungkin saya sudah pukul dia, sudah tunjuk-tunjuk dia, terus saya maki balik. Saya posting di Facebook. Lalu ada teman-teman bilang, saya tutup nomornya. Lalu ada teman-teman bilang, Bapak Pendeta, kenapa tutup nomornya? Bukan tipe nomor, kita mau tahu dia siapa. Oh tidak. Kalau saya buka nomornya, saya membawa banyak kalian jatuh dalam dosa. Karena pasti ada di antara kalian yang telepon dia atau WA dia dan maki-maki dia lagi. Saya menyebabkan kalian berdosa. Jadi cukup, saya tutup nomornya. Ada perubahan? Ada. Kita belum sempurna, tapi sepanjang ada perubahan, itu tanda Roh Kudus bekerja. Oke? Apa tanda lain? Paulus menyebut dalam beberapa contoh. Mari kita lihat Efesus 5, 18-25. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Setelah penuh dengan roh, belum titik, masih koma, lalu dilanjutkan. Dari struktur, kalau kita pelajari struktur bahasa aslinya, maka apa-apa yang disebutkan di bagian bawah, itu adalah tanda atau akibat dari penuh dengan roh. Maka, hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tanda penuh Roh Kudus yang Paulus bicarakan. Pertama, orang dipenuhi Roh Kudus akan senang memuji Tuhan. Itu yang ayat 18-19. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Terus ayat 19, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang kalau penuh Roh Kudus, dia pasti senang puji Tuhan. Apakah di dalam hatinya ada full of praise, penuh dengan pujian? Apakah saudara senang memuji Tuhan? Kalau saudara hanya mau puji Tuhan waktu kebaktian di gereja, saudara tidak penuh dengan Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus kalau hatinya penuh dengan pujian. Jiwaku penuh dengan pujian. Betapa indahnya pagi-pagi hati kita penuh dengan pujian,
dan menaikkan pujian. Saya pagi-pagi bangun berlutut, dancing my soul, maka jiwaku pun memujimu. Wah, menikmati hadirat Tuhan. Ternyata tetangga sebelah juga bangun jam 5 pagi, dia juga nyanyi. Tapi dia tarik kincang dari sana, ingin ku bunuh pacarmu. Jam 5 pagi dia mau bunuh pacar orang. Ya, hati penuh dengan pujian. Kedua, orang yang penuh dengan roh selalu mengucap syukur apapun yang dialami. Ayat 20, ya, 18-20, hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Kalau tadi orang penuh dengan Roh Kudus, ciri pertama adalah full of praise. Maka yang kedua adalah full of thanks. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Ayat ini bilang apa? Ucap syukur senantiasa. Maksudnya terus. Dalam segala sesuatu. Baik juga mengucap syukur, tidak baik juga mengucap syukur. Untung bersyukur, malah bersyukur. Kemarin ada orang tanya sama saya, Pak, apakah mengucapkan turut berduka cita itu alkitabiah atau tidak? Soalnya firman bilang bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita pergi turut berduka cita? Saya bilang begini, alkitabiah, karena Alkitab juga berkata, ya, bergembira dengan orang bergembira, tapi menangislah dengan orang menangis. Kedua, Tuhan Yesus saja menangis. Waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus menangis. Ketiga, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita. Kita bersukacita bukan karena musibah itu, atau mengucap syukur bukan karena musibah itu. Kita mengucap syukur karena apa yang bisa dihasilkan Tuhan bagi kita melalui musibah itu. Saya beri contoh. Saya hadir di satu persekutuan doa di Osapa. Tiba-tiba ketua persekutuan doa bilang, saudara-saudara, saya tadi sore baru dengar kabar dari Alor bahwa tadi persis jam 3 sore bapak saya meninggal dunia. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau bersukacita. Mari semua bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, menyanyi sambil menari-menari karena bapak tadi mati jam 3. Saya bilang orang so gila barangkali. Tuhan Yesus saja ada orang mati dia menangis. Salah. Kita mengucap syukur bukan karena musibah itu sendiri. Kita mengucap syukur bukan karena kemalangan itu sendiri, tapi karena apa yang Tuhan bisa buat bagi kita melalui kemalangan itu. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 kan? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka itu memang tidak baik, tapi Tuhan bisa memakai itu untuk kebaikan bagi kita. Makanya kita ucap syukur. Ada raja suka berburu di hutan, tapi dia punya kawan itu adalah dia punya prajurit pengawal. Kemana saja dia berburu selalu bawa itu prajurit. Satu hari mereka dua berburu tidak dapat buruan. Raja istirahat di sana di bawah pohon. Lalu ini prajurit lagi bersihkan dia punya senapan. Dia bersih-bersih dia punya senapan, tapi dia tidak sadar bahwa di senapan ada mengarah ke raja. Ya, tahu-tahu dia tekan tombol tersalah apa, tak! Tiba-tiba peluru lari keluar, hantam raja persis di kaki, di ibu jari kaki. Raja punya ibu jari putus memang, dan raja marah luar biasa. Begitu raja marah luar biasa, pulang raja kasih masuk prajurit masuk penjara. Maka masuklah dalam penjara itu prajurit tadi. Setelah raja pulih, jempol sudah, ibu jari kaki sudah tidak ada lagi.
Sekarang raja tetap berburu tapi sendirian, tidak bawa prajurit lagi. Begitu satu hari raja berburu masuk hutan, terlalu dalam ke hutan, akhirnya raja ditangkap oleh suku-suku terasing di sana. Dan mereka tangkap dia, raja, dan hari itu mereka akan korbankan raja untuk dewa mereka. Maka mereka harus sembelih raja. Dan setelah itu mereka akan potong raja sesuai budaya mereka dan makan. Setelah mereka ikat si raja di atas mezbah dan siap sembelih, ternyata syaratnya adalah tidak boleh ada cacat. Mereka periksa raja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata raja tidak punya jempol kaki, tidak punya ibu jari. Akhirnya mereka bilang, ternyata dia cacat, dan karena itu tidak layak dikorbankan. Karena itu kita lepaskan dia. Maka terlepaslah raja. Waktu itu raja awi, untung prajurit tembak beta punya ibu jari, putus. Kalau tidak ini hari dong sudah jadikan beta sate. Berarti di balik putusnya jempol kaki ternyata ada kebaikan. Tapi dia ingat, aduh, berarti kebaikan sudah datang, tapi saya telah berbuat jahat kepada prajurit, saya masukkan dia di penjara. Akhirnya raja pulang buru-buru, kasih lepas itu prajurit dari penjara. Lalu dia minta maaf, dia cerita semua. Lalu dia bilang, prajurit, saya minta maaf, seandainya kau tidak tembak saya itu hari, pasti saya sudah dibunuh mati. Saya minta maaf karena saya sudah penjara kau begini lama. Lalu itu prajurit bilang begini, raja, saya sebenarnya juga mau terima kasih pada raja. Untung raja kasih masuk saya di penjara. Kenapa? Kalau raja tidak kasih masuk saya di penjara, pasti raja pi mana-mana bawa saya. Jadi kita dua masuk itu hutan, kita dua ditangkap. Raja lolos karena ibu jari tidak ada, tapi saya punya lengkap. Jadi raja lolos, saya yang mati. Jadi saya bersyukur untung raja kasih masuk saya di penjara. Kalau tidak saya sudah selesai di sana. Kalau begitu, di balik musibah putusnya jempol kaki raja maupun pemenjaraan prajurit, ada kebaikan. Nah, Tuhan itu begitu. Coba Yusuf jadi sasaran iri hati saudara-saudaranya, buang ke lubang sumur, jual ke Mesir, kerja sebagai budak di rumah Potifar, difitnah istri Potifar, masuk penjara lagi. Banyak tidak baiknya. Tapi kalau tidak begitu, bagaimana bisa jadi Perdana Menteri di Mesir? Nah, kalau begitu, kesadaran akan itu ditambah dengan pekerjaan Roh Kudus yang menguasai kita, maka kita bisa belajar bersyukur. Full of praise, full of thanks. Sadhu Sundar Singh, seorang penginjil India, ya, satu hari dalam perjalanan dia dirampok, lalu pulang sampai di rumah dia ambil buku harian dan dia bilang, Tuhan, hari ini saya mengucap syukur. Kenapa? Pertama, mereka mencuri uang saya tapi tidak banyak. Kedua, saya mengucap syukur karena mereka mencuri uang saya tapi tidak mencuri nyawa saya. Ketiga, saya mengucap syukur karena hari ini saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Wah, ada yang bisa bersyukur, Tuhan terima kasih hari saya dimaki tapi saya tidak maki. Puji Tuhan, ya. Terima kasih karena ada orang jahat pada saya tapi saya tidak jahat pada orang. Terima kasih. Ciri kedua. Ciri ketiga, orang penuh dengan Roh Kudus akan merendahkan diri terhadap orang lain. Efesus 5:18-21. Hendaklah kamu penuh dengan roh dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkan diri. Merendahkan diri itu tidak mudah kecuali kita dipenuhi Roh Kudus. Saya beberapa tahun yang lalu, saya kan dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia yang di Kupang. Beberapa tahun yang lalu ada teman dosen orang Sulawesi, orang Mamasa, Sulawesi. Dia juga datang ke Kupang ngajar di sini. Satu hari ada gereja di Surabaya yang ingin pelayanan di wilayah NTT. Gereja di Surabaya, mereka kenal ibu dari Mamasa ini. Mereka kontak ibu Mamasa ini, kami mau pelayanan ke NTT.
Bisakah cari daerah di NTT tempat kami mau mission trip? Karena Ibu Mamasa ini juga tidak terlalu kuasai daerah sini, dia minta tolong saya. Pak Esra, tolong carikan tempat di NTT untuk teman-teman dari Surabaya mau pelayanan. Akhirnya saya cari. Dapatlah di Rote. Setelah saya siapkan semua tempat di Rote, tibalah hari H, datanglah ini jemaat dari Surabaya. Mayoritas orang Cina, hampir semua orang Cina, kaya-kaya. Disambut oleh Ibu Mamasa ini. Saya tidak ikut menyambut. Saya tidak kenal mereka. Lalu kita pergi ke Bolok untuk naik ferry ke Rote. Karena naik kapal saya tampil santai saja, pakai sepatu olahraga, kaos, celana pendek. Begitu mau naik kapal, mereka lihat saya, mereka bilang, kau angkat itu aqua. Jadi saya angkat aquanya mereka. Sambil jalan menuju ferry, satu datang, itu tas juga kau angkat. Mereka datang, titit tas mereka. Jadi akhirnya saya bawa tas mereka banyak-banyak, naik di atas kapal, keringat halus. Sampai di atas kapal, sudah kapal mulai jalan, mereka mulai bagi-bagi makanan dan minuman, soft drink, semua dapat. Mereka tidak kasih saya sama sekali. Saya cuma lihat mereka saja, saya geleng-geleng kepala. Kapal feri turun di Pantai Baru. Ternyata mereka sudah ada connect dengan gereja Pentakosta di Pantai Baru, sehingga sudah disiapkan makan siang di situ. Dan semua turun makan siang. Saya turun juga, tapi tidak ada yang tawar saya makan. Saya hanya duduk-duduk di situ. Saya tiba-tiba ada pendeta datang bilang, kakak masuk makan juga. Jadi saya pun masuk makan. Pada waktu mau kembali naik trek untuk berangkat, itu pendeta ada kasih mereka segala macam beras apa segala macam, dan mereka yang perintah saya untuk angkat. Jadi saya angkat. Hari itu kayak pembantu betul. Sampai di tempat pelayanan di Rote, mereka nginap di rumah-rumah, dan untuk mandi itu harus tarik air dari sumur. Dan mereka perintah saya tarik air. Dan saya tarik air. 1 hari, 2 hari. Hari ketiga saya sudah tidak tahan lagi. Saya panggil itu ibu dari Mamasa. Duduk. Saya mulai urut cerita dari awal bagaimana mereka memperlakukan saya dengan semena-mena. Lalu saya bilang, ibu, lebih baik ibu omong mereka, kalau tidak saya lari naik mereka semua. Ya. Ibu kasih tahu saya ini siapa, supaya mereka jangan perlakukan saya seperti pembantu. Akhirnya hari itu habis ibadah pagi kumpul semua, baru ini Ibu Mamasa mulai jelaskan, saudara, sebenarnya kita bisa sampai di Rote ini bukan karena saya, tapi karena sahabat saya ini, Bapak Pendeta Esra Soro. Beliau adalah seorang pendeta, dan beliau juga bukan hanya pendeta, tapi beliau juga ini adalah pembicara di TV dan radio. Beliau juga ada pembicara KKR, dan beliau juga telah menulis kira-kira 100 buah buku. Beliau juga adalah seorang apologet Kristen. Nah, pada waktu omong begitu mereka bingung semua. Lalu saya dalam hati saya bilang, buka mata dengar, buka telinga dengar, dengar baik-baik, supaya kau tahu saya siapa. Gitu. Habis itu mereka minta maaf semua. Tapi setelah itu saya bilang, aduh Tuhan, kayaknya saya belum cukup rendah hati. Ternyata merendahkan diri, diperlakukan seperti itu belum bisa saya terima. Saya minta ampun Tuhan, karena saya marah-marah dan sudah terlalu menonjolkan siapa diri saya. Susah memang, kecuali kita penuh dengan Roh. Ciri orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah, kalau tadi full of praise, kedua full of thanks, ketiga full of humble. Ya, dia rendah hati. Nah, kalau rendah hati ini dan merendahkan diri ini diterapkan, Paulus melanjutkannya dengan menerapkan pada keluarga. Makanya di ayat 22 bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau istri penuh Roh Kudus pasti tunduk pada suami. Tapi kalau tidak penuh Roh Kudus, oh bahaya. Ya. Makanya saya kalau konseling pernikahan,
Selalu omong laki-laki, kau kepala keluarga. Yang perempuan, dia kepala keluarga. Hei perempuan, dengar baik-baik, jangan pernah coba merebut kedudukan sebagai kepala keluarga. Hei laki-laki, dengar baik-baik, jangan pernah membiarkan kedudukanmu direbut oleh istri. Kalau istri semua tunduk, tidak ada ikatan suami takut istri. Tidak ada. Ada orang yang takut sekali dengan Maitua ya. Kita bertanya-tanya, Maitua terlalu galak. Pertanyaannya, roh apa yang ada dalam Maitua? Ya, kalau Maitua dipenuhi dengan Roh Kudus, ya pasti tunduk pada suami. Tidak bikin suami ketakutan luar biasa. Satu hari istri bongkar-bongkar dia punya suami pembaju di lemari pakaian, dapat lihat uang satu tumpuk, ditumpuk paling bawah di dalam saku. Maitua kasih keluar itu uang, baru dia tanya, hei bapak, ini uang apa? Bapak jelaskan ini uang apa? Bapak bilang, itu uang sial mama. Maksudnya uang sial apa? Beta susah sembunyi begitu macam, cuma mama masih dapat itu uang sial. Dan ini diterapkan juga pada suami, ayat 22. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau suami penuh Roh Kudus, pasti akan mengasihi istri. Tapi kalau suami yang pukul istri saban hari, pukul istri, itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, suami yang kerjanya maki-maki istri saja, itu tidak penuh Roh Kudus. Roh kuda mungkin, ya. Tapi kalau Roh Kudus membuat dia mengasihi istrinya, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor terhadap istrinya. Ada istri yang dibilang Bapak Pendeta, kenapa? Dulu waktu pacaran, dia pun sayang beta luar biasa, dia panggil beta my baby. Tapi sekarang Bapak, dia panggil beta apa? Dulu dia bilang my baby, sekarang dia panggil beta babi mai. Kalau seperti itu tak mungkin penuh Roh Kudus, ya. Jadi cirinya apa? Penuh Roh Kudus, ya. Penuh pujian, penuh syukur, dan penuh kerendahan hati atau merendahkan diri. Sekarang ketiga, terakhir, bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus? Nah, hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi itu bentuk pasif. Tapi bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa ya. Perhatikan ayat 18 Efesus 5. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat ini mengatakan bahwa kita jangan mabuk oleh anggur, tapi harus penuh dengan Roh. Kedua hal ini ada hubungan sebab akibat. Maksudnya adalah sepanjang kamu mabuk oleh anggur, kamu tidak bisa penuh dengan Roh. Sebaliknya, kalau kamu penuh dengan Roh, kamu tak mungkin mabuk oleh anggur. Karena itu tak bisa pemabuk itu penuh Roh. Mabuk di sini ini hanya sebagai perwakilan dari hidup yang penuh dengan hawa nafsu atau hidup dalam dosa. Jadi sebenarnya begini, kalau kamu mau hidup penuh dengan Roh Kudus, maka taatlah firman dan buanglah dosa-dosa. Penuh? Ini sebenarnya tidak penuh. Kelihatan penuh, tapi karena ada ini di dalam, begitu ini dikeluarkan, ternyata belum penuh, hanya sekian. Bagaimana supaya penuh sungguh-sungguh? Keluarkan semua ini, dan barulah dia penuh. Sepanjang ada dosa dalam hidupmu, kamu tidak bisa. Kamu memelihara dosa, kamu tidak bisa dipenuhi Roh Kudus.
Karena ada yang lain yang ada di dalam, sehingga sepertinya penuh, tapi tidak penuh sebenarnya. Karena ada banyak dosa. Begitu dosa-dosa dikeluarkan, baru kamu bisa penuh dengan Roh Kudus. Karena itulah sebenarnya adalah bahwa cara supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah belajar taat pada firman Tuhan. Selalu selidiki diri. Kalau ada dosa, buanglah dosa-dosa itu. Berjuanglah melepaskan dosa-dosa itu. Maka kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus dapat memakai kamu, mengontrol kamu secara lebih leluasa kalau kamu belajar menyucikan diri. Itulah cara bagi kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin.